Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Selamat berjumpa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap dengan Ibu Iis Samsiah. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat meskipun dalam pembelajaran secara daring. Silakan siapkan buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 revisi 2018. Dan jangan lupa sediakan buku catatan. Masih ingatkah kalian pelajaran yang sudah kita bahas semester ganjil? Tentang pidato persuasif dan dijelaskan tentang teks eksposisi yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Eksposisi terjadi saat kamu berpendapat tentang berbagai hal dan untuk berbagai tujuan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari KD 3.3, mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan dengan baik. 2. Peserta didik mampu menjelaskan cara memberi tanggapan dengan baik. 3. Peserta didik mampu menjelaskan isi informasi teks tanggapan yang sudah dibaca dengan baik. Nah, mungkin tidak terasa kalian pernah memberikan komentar, tanggapan, bisa berupa kritik atau bisa berupa pujian. Bisa juga di sini dalam memberikan tanggapan pada teman kita, atau juga hasil sastra berupa novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Atau juga karya seni, bisa lukisan, tari, kerajinan, dan lain-lain. Pengertian tanggapan sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Cara memberikan tanggapan yaitu harus bersifat objektif, yaitu cara menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Yang kedua, harus bersikap santun, yaitu menyampaikan pendapat, harus berdampak positif, yang disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, di sini perhatikan pernyataan berikut. Untuk mengisi liburan, semua siswa diwajibkan membuat karya tulis. Ini ada yang memberikan pendapat positif, ada yang memberikan pendapat negatif. Bagian A. Ini merupakan kegiatan positif
Karena siswa bisa mengisi waktu liburannya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitasnya. Bagian B. Hal ini seharusnya tidak diperlukan. Karena saat liburan, siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Nah, manakah yang contoh tanggapan objektif dan santun dari pernyataan yang tadi? Tanggapan positif, bagian A yang tadi, ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburnya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitasnya. Sedangkan tanggapan negatif, hal ini seharusnya tidak diperlukan. Karena saat liburan, siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Perhatikan teks tanggapan berikut pada buku siswa halaman 89. Mari kita sama-sama membaca wacananya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tanpa terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini menempatkan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia sebagai berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Baik, kita lanjutkan. Cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tanggapan tadi. 1. Karya apakah yang ditanggapi? 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Nomor 3. Siapa yang menanggapi? 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Dan 5. Bagaimana cara menanggapinya? Baik, kita samakan jawabannya. Yang ke-1 tadi pertanyaan, karya apakah yang ditanggapi? Karya yang ditanggapi adalah lukisan Affandi Kebun Cengkeh. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang menghasilkan karya tersebut adalah
Affandi seorang pelukis maestro terkenal. Yang ketiga, siapa yang menanggapi lukisan tersebut? Yang menanggapi lukisan tersebut adalah seseorang yang mengagumi lukisan tersebut. Yang keempat, tadi pertanyaannya, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berupa pujian. Yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya dengan deskripsi dan penilaian karya Affandi dengan bahasa yang santun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pertanyaannya sama dengan teks yang tadi. Itu yang 5 nomor tadi sudah paham. Jawabannya yang tadi sudah paham anak-anak? Baik, kita teruskan. Buka atau lanjutkan. Buku siswa halaman 90. Lihat, di sana ada sebuah wacana. Kita baca sama-sama. Ya. Teruskan sampai selesai, sampai halaman 92. Ya, sudah selesai? Mari kita lihat tugasnya. Tadi kata Ibu, pertanyaannya sama. Karya apakah yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bagaimana cara menanggapinya? Silakan kalian jawab, kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa langsung kirim ke WA atau Classroom. Ditunggu hasilnya oleh Ibu ya. Terima kasih. Santunlah dalam memberi penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.